Hari ini pihak kepolisian, Bea Cukai dan juga Angkasa Pura II akan melakukan konferensi pers terkait pengungkapan jaringan penyeludupan narkotika di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ya, pemirsa, polisi bersama Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan dan mengungkap upaya penyeludupan narkoba. Dari 9 itu kita kemudian lihat polanya seperti apa, kemudian modusnya seperti apa, dan kemudian kita bisa lakukan penindakan yang terbesar sepanjang sejarah ini. Saya kira ini yang penting. Selamat pagi. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Baru saja saya mendapat informasi dari Unit 2 bahwa kita ada target operasi seorang warga negara Malaysia, Indonesia Saudara Rabi, yang terbang menggunakan pesawat TI dari Hongkong. Kemungkinan yang bersangkutan akan membawa NPT dengan modus double tracking. Saya minta rekan sekalian standby di terminal untuk mengamankan pelaku. Siap. Udah yuk, cepet ya, capek. Udah deh. Bentar. Kenapa? Oh, yang ini perlu diisi nggak ya? Emang penting ya? Biasa sih ini kalau kita keluar dari luar negeri tuh dapat namanya custom declaration kayak gini buat nanti di terakhir sebelum keluar. Nggak usah. Ini aku juga bisa buang kok, buang aja. Nggak usah ya? Udah. Selamat siang, bisa saya lihat custom declaration ya? Tadi ya. Emang
Emang penting gitu ya Pak ya? Kayak gini kan sini. Penting Ibu untuk semua penumpang yang datang dari luar negeri harus mengisi kesan rekreasi. Silakan diisi dulu di sebelah sana Bapak. Ribet banget sih Gak nih. bisa lewat aja. Gak bisa Bapak. Silakan diisi dulu di sana. Ya. Bagaimana Bapak? Sudah diisi kesan rekreasinya? Ya, tenang aja bos. Sekarang silakan semua barangnya di-scan dulu Bapak ya. Ngapain lagi sih Pak? Di-scan. Itu sudah peraturannya seperti itu Ibu. Itu udah biasa Pak, nggak perlu kan sendiri barangnya aku. Belum aja nggak mau. Misi Ibu, bisa dicek dulu barangnya. Silakan. Cek lagi Mas. Iya. Tadi kan udah di-scan. Iya. Kita nggak ada salah apa-apa, kita nggak bobom, kita bukan teroris, kenapa kita harus periksa lagi? Kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas barang. Silakan dibuka barang. Kita juga yang bukain. Iya. Silakan mas. Hati-hati mas, periksanya mas. Ada invoice-nya Ibu? Nggak ada. Ini buat kita pakai sendiri, jadi kita nggak simpan invoice. Ya, saya beliin Bukan emang buat khusus dijual. buat dia aja, dipakai langsung sendiri. Ini, berdasarkan ketentuan yang berlaku, barang Ibu ditengarai melebihi $250 dan wajib membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Kan kita beli pakai duit kita sendiri, kenapa kita harus bayar pajak? Ini buat dipakai sendiri loh, Mas, bukan buat dijual. Oke, untuk keterangan lebih lanjut, mari ikut saya ke ruang pelayanan bea dan cukai. Permisi Pak, Ya. ini ada penumpang bawa barang berupa tas, nilainya lebih dari $250. Silakan ini saya lanjuti Pak. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Bisa ditunjukkan tas yang dibawa. Mau diapain lagi, Pak? Kita akan periksa dan kita akan tentukan Periksa kira-kira atau nilai. tadi udah diperiksa, Pak? Ada invoice-nya? Ini buat kita pakai sendiri, bukan buat kita jual. Bisa ditunjukkan paspornya? Benar, Pak. Terima kasih. Dengan Ibu Bunga, saya akan menentukan biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya sesuai dengan harga yang ada pada database kami, karena Ibu tidak bisa menunjukkan invoice-nya. Sebentar saya hitung dulu. Jadi Ibu Bunga, berdasarkan perhitungan pajak yang sudah kami lakukan, besaran pajak biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar atas tas tersebut adalah sebesar Rp11.360.000. Kalau saya bayar itu, uangnya masuk kemana, Pak? Kalau Ibu bayar, uangnya masuk ke kas negara, bukan ke kas saya pribadi atau kas kantor. Buktinya masuk kas negara, apa? Saya akan buatkan resipnya dan Ibu bisa bayar secara tunai ataupun melalui mesin EDC ini. Kalau gitu saya bayar pakai kartu aja deh Pak. Silakan Pak. Ini tanda terimanya. Terima kasih Pak. Dan ini paspor dan kartu saya. Oh ya, kemarin saya over bagasi, terus saya kirim melalui kargo. Itu ngambilnya gimana ya Pak? Untuk barang yang dikirim melalui kargo, Bapak dapat mengurusnya di area kargo di dekat kantor kami dengan dokumen PIBK. Oh gitu, baik deh Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang, saya ingin mengambil barang Mas. Oh iya, boleh dilihat paspor sama boarding pass-nya Mas? Oh ada.
Ya ini paspornya. Oh ya, ditunggu dulu ya Pak, soalnya mau ada pemeriksaan terhadap barangnya. Oh, Mas, diperiksa? Iya Bu, Kok diperiksa lagi sih? memang prosedurnya seperti itu. Kan semua diperiksa. Kita Iya. udah diperiksa, udah dari pesawat juga kan itu udah barang di-scan saya. kan? Iya, ini prosedur terhadap barang penumpang Kan seperti barang itu. pribadi saya, Mas. Kan udah kenapa diperiksa? Iya, kita lagi? menjalani fungsi utama Bea Cukai Ibu sebagai community protector untuk melindungi barang-barang berbahaya masuk ke Indonesia Ibu. Iya Pak, kami mau ambil barang. Itu ambilnya di mana? Kalau boleh tahu kemarin ngirimnya pakai apa mas? Pakai pos. PJTW IMS Pos ya? Iya. Berarti langsung aja mas ke kantor IMS. Di mana ya Pak? Mas keluar dari gudang ini langsung belok kanan. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tanda tangan di sini. Oke, proses pelayanan di sini sudah selesai dan tidak dikenakan biaya. Ibu langsung melanjutkan proses pembayaran sewa gudang di kantor jas. Ya, selesai. Oh Ibu gitu ya? dokumennya langsung. Saya? Iya, langsung. Kami silakan. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Ya Mas, ada yang bisa kami bantu? Ya ini saya mau ambil barang. Itu gimana ya Pak? Kiriman dari mana barangnya? Barangnya Dari Arab. dari Arab Saudi. Bisa dilihatin nomor tag-nya? Iya, nomor tag. Yang ini Pak. Bisa tunjukkan KTP atau identitas yang lain? KTP. Iya. Dipasang, tolong Mas. Ntar untuk pengurusan pengambilan barang dari Arab Saudi ini di lantai 2 ketemu Bapak Tetes sebagai koordinator MS Bea Cukai. Ntar diantar sama Bapak Heri di lantai 2 ya. Makasih Pak. Silakan dulu Pak. Saya Nurdiansyah Pak. Ya Pak. Anim. Ya. Noval Pak. Oh iya. Gimana, ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Pak, saya mau ambil barang. Ya. Ya itu gimana Pak? Bisa ambil langsung. Gini Pak, kita kan di sini harus diperiksa dulu Pak. Namanya PPKP, pencacahan dan pembiayaan kiriman pos. Jadi barang Bapak kita periksa dulu, nanti kita tentukan beanya. Setelah kalau misalnya melebihi batas 50 US dollar, Bapak harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kalau boleh saya tahu barangnya apa Pak? Kurma Pak, 2 karton. Oh, kurma 2 karton. Oh ya, untuk produk kurma ini ada ini Pak. Dia ada peraturan larangan dan pembatasan gitu. Jadi harus dipenuhi izin dari karantina Pak. Loh, Pak, masa harus pakai izin loh Pak? Itu kan ini Pak, cuman kurma gitu. Gimana Pak itu gunanya Pak? Karena dalam hal ini kurma itu harus dilakukan pengecekan oleh karantina dulu Pak. Nah kan itu cuman saya pakai sendiri, nggak mau dijual gitu loh Pak. Buat makan-makan sendiri, masa pakai izin-izin juga Betul loh, Pak, tapi di aturan tersebut tidak ada pengecualian untuk pemakaian sendiri atau untuk dijual. Ya udah gini aja Pak, biar cepet gitu, saya ini jauh-jauh capek Pak, jauh-jauh Iya. dari desa, masa masih nyari izin lagi. Biar cepet gitu aja Pak, enaknya gimana Pak? Apa yang harus dibayar apa gimana gitu nggak ada. Selain Pak. membayar bea masuk, Bapak harus mendapatkan izin dari karantina tersebut. Kebetulan instansi karantina kan ada di bandara ini, nggak terlalu jauh, jadi dekat untuk nanti Bapak menghubungi petugas karantina untuk dilakukan pemeriksaan terhadap barang kiriman kurma Bapak tersebut, sehingga nanti bisa mendapatkan Enggak Pak, maksudnya untuk bayarnya di sini aja gitu, biar cepet nanti ngurusnya itu Pak, capek langsung. Kalau di langsung pulang. Di kita nggak bisa seperti itu Pak. Untuk prosedur pembayaran nanti Bapak untuk bea masuk dan pajak di kantor pos. Nah untuk perizinan itu Bapak nanti menghubungi petugas karantina aja. Yaudah Pak, kalau memang harus diurus, saya mau urus aja. Nanti kalau udah selesai saya balik lagi ke sini. Oke Pak, kalau begitu nanti kalau sudah dari karantina Bapak bawa aja izin dari karantinanya, bawa ke kami untuk dapat kami proses pengeluaran barang kiriman Bapak dari kantor pos. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Mas. Pak. Sama-sama.
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, berkomitmen untuk mengawasi dan membatasi pergerakan dari masuknya barang-barang berbahaya yang akan merugikan masyarakat Indonesia. Kami, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta, selain mempunyai tugas pengawasan terhadap masuknya barang-barang ke dalam wilayah Republik Indonesia, juga mempunyai tugas untuk mengamankan hak-hak negara dengan melakukan penagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk setiap barang yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kami, Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta, berkomitmen untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Kami, Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta, adalah wujud langkah Bea Cukai untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan dalam mengantisipasi kompleksitas kegiatan ekspor impor di Bandara Soekarno-Hatta yang meliputi kargo impor, kargo ekspor, tempat penimbunan sementara, toko bebas bea, gudang berikat, kawasan berikat, pengusaha barang kena cukai, perusahaan jasa titipan, dan area bandara yang masuk dalam wilayah kawasan pabean. Begitu juga dalam mengantisipasi adanya ASEAN Open Sky, di mana jumlah kedatangan internasional selama tahun 2013 mencapai 40.996 pesawat. Dengan level kantor setingkat eselon 2 akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta serta mewujudkan visi menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia.